Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu hal pun. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana latihan kita pada hari ini adalah latihan kelima. Sebelumnya, mengulas sedikit. Latihan sebelumnya itu adalah latihan pertama, latihan 1. Ya. Latihan 1 kalian berlatih bagaimana cara untuk melancarkan mengetik. Kedua, bagaimana menentukan format teks. Yang ketiga itu bagaimana kalian mengedit dokumen, memasukkan atau menjorokkan bagian teks itu ke dalam. Dan ini adalah bagaimana menggunakan tabulasi atau yang disebut juga dengan kolom dan baris. Baik. Selanjutnya kita akan bagaimana menggunakan tabel. Baik ya. Di sini pada latihan kelima, kalian akan berlatih bagaimana menggunakan tabel. Jadi tugas kalian di sini nanti adalah mengetik naskah ini terlebih dahulu. Selesaikan mengetik naskah ini, nanti akan kita lanjutkan bagaimana cara membuatnya. Pertama, membuat ini tabelnya. Kemarin sudah kalian coba untuk pelajari ya. Terus menambahkan icon-iconnya. Nah, ini ada namanya penomoran ya. Penomoran ini yang harus kalian ketahui nantinya ya. Baik, kalau untuk latihan 5 ini tidaklah susah ya. Kalau kita lihat di sini latihan 5 pada paragraf pertama baris 1, 2 dan 3 itu hanya menulis seperti biasa. Namun pada tabel sebelumnya kita hanya pada latihan 4 itu hanya polos, di dalam backgroundnya tidak ada warna apa-apa, sedangkan di sini ada warnanya abu-abu. Nah, di sini Ustadz akan mengajarkan kalian ini terlebih dahulu. Baik, silakan pertama kalian buat tabelnya terlebih dahulu, buat sama persis seperti yang Ustadz buat. Datanya boleh kalian tukar ya dengan contoh yang lain, boleh juga ya. Jadi ketika kalian sudah selesai membuatnya, silakan kalian pergi ke desain. Maka di sini kalian akan melihat berbagai macam bentuk ya, berbagai macam bentuk contoh daripada tabelnya. Kalau misalkan ini yang polos. Nah, ini yang misalkan warnanya khusus untuk di warna tertentu, ada perubahan warna terjadi dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian klik bagian panah ke bawah ya, dia akan turun ke bawah seperti itu. Tapi kalau klik ini dia akan mengeluarkan semua fitur yang ada. Misalkan kita klik yang ini, maka dia akan khusus jadi hitam saja ya. Terus kalau misalkan kalian ingin membuat warnanya saja menjadi warna abu-abu saja, Ustadz. Oke ya. Kalau ingin membuatnya jadi warna abu-abu saja, caranya adalah dengan ya mengklik bagian baris pertama ini. Setelah itu ada fungsi yang bernama paint ya, yang seperti shading ini yang namanya atau cat kaleng tumpah. Kalian klik panahnya, pilih warna yang kalian mau. Misal di sini Ustadz mau warna apa ya? Ini aja. Oke, ini. Nah, jadi dia akan berubah warna seperti itu. Nah, tugas kalian sederhana saja untuk mengubah warna daripada ini. Caranya bagaimana? Yang cara Ustadz tunjukkan tadi. Bagian shading ya, kalian pilih warna yang kalian mau. Oke, itu cara pertama. Terus kalian ketik lagi dan ketik lagi untuk paragraf kedua sama seperti biasanya. Dan ini ingat, ini pada posisi bagian center ya. Jadi kalian harus menentukan tulisan format daripada tulisannya harus di tengah ya. Oke, baik, di sini ada beberapa nama
Ya, ada beberapa nama, diantaranya ini ada seperti huruf-huruf, cuma bukan per numberingan ya. Kalau disebut di sini namanya adalah numbering. Nah, atau bullet library. Nah, ini numbering library. Bullet dengan numbering itu berbeda ya. Kalau bullet ini artinya itu seperti simbol-simbol yang kita masukkan ke dalamnya. Contoh, misal Ustadz mau dua nama ini ya diubah menjadi tulis tangan, atau ini, atau kotak, atau strip, atau seperti ketupat bentuknya. Tergantung kita maunya yang mana. Misal kalau misalkan kita mau simbol yang lain, boleh cari aja yang lain ya, nanti juga ada. Nah, misalkan Ustadz maunya yang ini, nah ini aja ya. Nah, maka dia akan berubah jadi seperti ini ya. Itu adalah cara penggunaan daripada bullet atau simbol bullet untuk penomoran penandaan. Oke, itu latihan 5 ya. Latihan Word 5. Oke, untuk sementara kalian coba terapkan ini terlebih dahulu ya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Nah, apabila sudah selesai, kalian selesai menggunakan tabel, terus kalian selesai dalam pengaplikasiannya, baru nanti kita masuk ke dalam menggunakan drop cap, word art, bullets, auto saves, dan penomoran otomatis. Nah, di sini ada namanya word art. Word art itu adalah tulisan yang kalau kita bilang itu tulisan yang aneh-aneh, yang bagus bentuknya, kadang ada aneh, kadang ada yang bagus. Caranya bagaimana untuk bisa kita dapatkan posisinya ini ya. Ini kita singkirkan dulu, naikkan ke atas terlebih dahulu biar kalian tahu di mana posisinya. Oke, baik. Pertama kalian ketik sedemikian seperti biasanya ya. Tad, ini bagaimana Tad cara untuk membuat S-nya? Nah, nanti itu akan kita pelajari ya. Kita buat dulu seperti biasa ya. Bukan kalian ketik biasa terus ini kalian besarin ya, enggak ya, bukan begitu ya, caranya bukan begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana caranya? Kalian ketik dulu seperti biasa. Ini Ustadz kembalikan terlebih dahulu supaya dia tidak membuat kalian bingung ya. Sebentar. Oke, baik. Nah, kalian ketik seperti biasa terlebih dahulu ya. Setelah itu sama, kalian ambil huruf pada S ya, huruf pada S, klik insert ya. Setelah klik insert, pindah ke drop cap, pilih drop cap option, boleh mau yang mana posisinya. In margin itu artinya dia tidak mengacau atau mencampuri daripada baris yang ada di tiap pada paragraf tersebut. Dalam hal ini Ustadz mau pakai yang dropped. Setelah itu Ustadz kecilin, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kecilin lagi dikit. Oke, Ustadz maunya sebesar itu, maka jadilah dia seperti ini. Nah, itu kalau untuk menggunakan drop cap. Terus bagaimana caranya kita membuat ini? Nah, ada caranya membuat ini. Caranya adalah kalian ketik juga seperti biasa dengan penomoran, dengan pembuatan simbol juga seperti biasa, yaitu adalah use bullet library. Kalian pilih saja yang mana yang kalian mau. Terus kalian lakukan yaitu pada klik insert ya, terus pilih save ya. Nah, di sini bisa kalian pilih berbagai macam bentuk icon
pilihan yang ingin kalian gunakan. Nah, dalam hal ini adalah bagian yang ini. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Warnanya ini biru, kita sesuaikan jadi warna abu-abu, bukan yang abu-abu itu, abu-abu ini. Ya. Terus bagaimana cara kita menambahkan daripada teks yang ada di dalamnya? Kalian klik kanan, add text. Nah, ketika sudah kalian lakukan itu, silakan kalian ketik tulisan apa yang kalian mau. Oke, baik anak-anak, itu saja untuk hari ini. Oh ya, ada satu lagi ya yang belum Ustadz jelaskan. Ya, ini ya, coba perhatikan. Kalau Ustadz perbesar, ini adalah contoh bagaimana membuat dengan nih namanya word art. Ya, caranya ini kita hapus terlebih dahulu. Nanti kalian tulis dengan nama kalian masing-masing. Ya, di bagian bawah sini kalian tulis dengan nama masing-masing. Jadi kalian klik dulu di bawah sini, terus klik word art yang mana ingin kalian pakai. Silakan. Ya. Misal Ustadz mau pakai yang ini. Nah, di sini bisa kelihatan ada berbagai macam bentuknya, ada text effect-nya, ada transformasinya, jadi dia bentuknya lengkung, ada yang bentuknya berbulat, ya, tergantung bagaimana cara kita ingin menggunakannya. Apakah bisa kita gunakan untuk membuat label? Bisa. Cuma hasilnya tidak akan bagus kalau kita tidak teliti dalam melakukannya. Oke, itu saja. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian selalu diberkati Allah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini sebatas itu saja untuk pembelajaran kita. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ustadz ajarkan. Jika tidak, boleh kalian hubungi Ustadz, kalian tanyakan secara langsung dengan Ustadz dalam kelas ataupun di luar kelas. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.